Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Setelah di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang langkah-langkah perakitan komputer. Jadi jika teman-teman belum ada yang menonton video penjelasan pada materi tersebut, saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton video penjelasannya sebelum melanjutkan materi pada video kali ini. Ya, langsung saja pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pengujian hasil perakitan komputer. Saya ulangi lagi, pengujian hasil perakitan komputer. Setelah melakukan perakitan komputer, selanjutnya adalah kita wajib untuk melakukan pengujian. Ada beberapa proses yang dapat dilakukan dalam mengecek hasil perakitan komputer. Yang pertama adalah dengan melakukan proses POS atau Power on Self Test. Proses ini adalah hal yang paling wajib, karena jika komputer sudah berhasil melewati proses ini, 80% hasil perakitan sudah berhasil. Selain dengan melakukan proses POS atau Power on Self Test, kita juga bisa dengan menggunakan beberapa aplikasi untuk menguji fungsi dari beberapa perangkat apakah berfungsi dengan baik. Pertama, proses POS atau Power on Self Test. Secara mudah, dapat diartikan sebagai mengecek diri sendiri pada saat komputer dinyalakan. Namun secara teori, POS dapat diartikan sebagai rangkaian proses tes yang dilakukan komputer pada saat booting atau komputer pertama kali dihidupkan untuk mengetahui kondisi komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya. Dengan adanya proses POS, pengguna komputer akan lebih mudah dalam mengidentifikasi bila terjadi masalah, sehingga dapat menentukan langkah perbaikan yang paling tepat. Lalu dengan adanya proses POS ini, juga sangat membantu pengguna untuk menganalisis letak permasalahan yang muncul. Jika terjadi permasalahan atau troubleshooting, komputer akan memberikan kode kepada pengguna di mana letak kerusakan yang terjadi. Berikut ini beberapa kode yang akan diberikan oleh komputer bila terjadi masalah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah kode suara beep. Yang kedua, kode angka yang tampil di layar monitor. Lalu yang ketiga, kode pesan singkat dalam bahasa Inggris. Kode-kode kesalahan yang diberikan oleh komputer akan berbeda-beda, tergantung dari jenis merek BIOS yang digunakan. Ada beberapa jenis BIOS yang sering digunakan, yaitu AMI BIOS, Word BIOS, dan Phoenix BIOS. Tiap BIOS memiliki kode masing-masing dalam memberikan informasi kerusakan yang ada. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini adalah contoh dari POS atau Power on Self Test. Oke, selanjutnya, tugas utama POS dikendalikan oleh BIOS. Tugas BIOS adalah, pertama, memeriksa register CPU. Yang kedua, memeriksa keberadaan kode BIOS itu sendiri. Yang ketiga, memeriksa keberadaan komponen-komponen dasar seperti DMA, timer, interrupt controller. Yang keempat, mencari, mengukur, dan memeriksa memori utama sistem. Yang kelima, menginisialisasi BIOS. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi, mengkoordinir, dan menyeleksi perangkat yang tersedia untuk booting. Lalu ketujuh, mencari, menginisialisasi, dan membuat katalog semua sistem bus dan perangkat. Yang kedelapan, menyediakan user interface untuk konfigurasi sistem. Yang kesembilan, membangun sistem environment sesuai target yang diminta sistem operasi. Selanjutnya, yang kedua, langkah-langkah pengecekan hasil perakitan. Yang pertama, hidupkan monitor lalu unit sistem, perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Lalu yang kedua, program POS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Lalu yang ketiga, jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS.
tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Lalu yang keempat, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah nilainya, terutama kapasitas harddisk dan boot sequence. Dan yang kelima, simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Kemudian kita ke bagian yang ketiga, jenis-jenis kode BIP. Pertama, bunyi BIP panjang berulang kali. Apabila indikasinya adalah bunyi BIP panjang pada saat melakukan boot atau kita menghidupkan komputer dan lampu power monitor serta lampu power CPU sudah dalam keadaan on, namun pada monitor tidak bisa menampilkan gambar atau tidak muncul apa-apa atau black screen, maka sudah dapat dipastikan bahwa ada masalah yang terjadi pada memori komputer atau RAM. Bisa saja terjadi kerusakan atau kesalahan pada RAM tidak terpasang dengan benar, atau RAM tidak sesuai dengan motherboard. Perhatikan PCI pada RAM yang dipasang. Solusi untuk kerusakan ini yaitu perlu dilakukan pembongkaran CPU atau Central Processing Unit untuk membersihkan kekuningan pada keping memori, atau dapat juga dengan mengganti memori lama dengan memori yang baru. Lalu yang kedua, bunyi BIP panjang diikuti dengan BIP pendek. Dari mendengar bunyi yang dihasilkan berupa bunyi BIP panjang dan pendek, serta pada monitor tidak menampilkan apa-apa, biasanya kerusakan terjadi pada display adapter, atau yang lebih sering disebut dengan VGA card. Solusinya yaitu apabila terjadi kerusakan pada VGA card, maka tindakan penyelamatan adalah melakukan pembersihan pada VGA card, tepatnya pada bagian kuningan yang terkoneksi ke motherboard, apabila menggunakan VGA card not on board. Apabila menggunakan VGA card on board, maka caranya harus memasang sebuah VGA pengganti pada slot VGA yang tersedia baik pada slot PCI, AGP, atau PCI Express. Selain itu, untuk mengetahui jenis kerusakan atau permasalahan yang sering terjadi pada komputer ketika dinyalakan, dapat dikenali melalui bunyi BIP yang muncul pada speaker motherboard pada saat pertama kali komputer dihidupkan. Maka dengan mengenal bunyi BIP pada tiap motherboard, kita dapat mengetahui kerusakan atau masalah pada motherboard, di antaranya sebagai berikut. Pertama, motherboard dengan Word BIOS dan Phoenix BIOS. Bunyi BIP pendek satu kali, tandanya sistem normal. Yang kedua, bunyi BIP pendek dua kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada CMOS. Lalu yang ketiga, bunyi BIP panjang satu kali dan pendek satu kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada RAM atau terjadi short RAM. Kemudian yang keempat, bunyi BIP panjang satu kali dan pendek dua kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada VGA card atau sering terjadi bila menggunakan VGA on board. Lalu yang kelima, bunyi BIP panjang satu kali dan pendek tiga kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada keyboard atau pada VGA card, sering ditandai dengan tidak menyalanya lampu LED pada keyboard. Kemudian yang keenam, bunyi BIP panjang satu kali dan pendek 9 kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada ROM. Selanjutnya yang ketujuh, bunyi BIP panjang berkali-kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada RAM tidak terpasang dengan benar atau RAM tidak sesuai dengan motherboard. Perhatikan PCI pada RAM yang dipasang. Kemudian yang kedelapan, bunyi BIP pendek berkali-kali, tandanya tenaga pada power supply tidak cukup. Segera ganti power supply atau periksa kabel-kabel power supply. Kita ke bagian yang kedua, motherboard dengan AMI BIOS. Yang pertama, tidak ada bunyi BIP, tandanya kerusakan atau kesalahan pada motherboard, power supply, atau speaker internal. Yang kedua, bunyi BIP pendek satu kali, tandanya sistem normal. Yang ketiga, bunyi BIP pendek dua kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada RAM. Lalu yang keempat, bunyi BIP pendek tiga kali, tandanya kerusakan atau kesalahan yang sama dengan bunyi BIP pendek dua kali. Lalu yang kelima, bunyi BIP pendek empat kali, tandanya kesalahan tanggal dan waktu pada sistem. Kemudian yang keenam, bunyi BIP pendek lima kali, tandanya kerusakan pada prosesor atau motherboard. Yang ketujuh, bunyi BIP pendek 6 kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada keyboard. Kemudian yang kedelapan,
bunyi bip pendek 7 kali, tandanya kerusakan atau kesalahan yang sama dengan bunyi bip pendek 5 kali. Lalu yang ke-9, bunyi bip pendek 8 kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada VGA. Lalu yang ke-10, bunyi bip pendek 9 kali, tandanya kesalahan pada saat checksum room. Selanjutnya yang ke-11, bunyi bip pendek 10 kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada CMOS. Ke-12, bunyi bip pendek 11 kali, tandanya kerusakan atau kesalahan pada change memory. Ke-13, bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 3 kali, tandanya kesalahan pada saat memory test. Ke-14, bunyi bip panjang 1 kali dan pendek 1 kali, tandanya kesalahan pada saat pengecekan VGA. Kemudian selanjutnya, semua tipe motherboard. Yang pertama, bunyi bip pendek 1 kali, tandanya sistem normal. Lalu yang kedua, bunyi bip panjang 1 kali, tandanya masalah pada hard disk. Lalu yang ketiga, bunyi bip panjang 1 kali dan bip pendek 1 kali, tandanya motherboard bermasalah. Kemudian yang keempat, bunyi bip panjang 1 kali dan bip pendek 2 kali, tandanya VGA bermasalah. Yang kelima, bunyi bip panjang 3 kali, tandanya keyboard error. Yang keenam, bunyi bip pendek terus-menerus, coba periksa power supply. Yang ketujuh, bunyi bip panjang terus-menerus, tandanya ada masalah pada memori. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau belum paham dari penjelasan saya, silakan bertanya di kolom komentar pada video ini. Kemudian jika kalian merasa mendapatkan ilmu baru setelah menonton video penjelasan ini, silakan like videonya, kemudian share juga ke teman-teman kalian agar supaya nantinya teman-teman kalian bisa tahu mengenai materi ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe channel ini agar supaya nantinya channel ini makin berkembang ke depannya. Jadi sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya di video-video yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.